Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga. Bab 11 Pasar. Inti monster, di daratan Douki, mereka juga dikenal sebagai kristal ajaib. Monster Core adalah inti energi dalam monster ajaib. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat kejam. Ketika menghadapi jenis energi dunia yang penuh kekerasan ini, bahkan seorang Dou tidak akan mengambil risiko menyerap inti monster. Meskipun inti monster tidak dapat diserap secara langsung, itu adalah unsur inti dalam alkimia. Inti monster yang melalui penyulingan alkemis dapat diresapi dengan beberapa herbal untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selanjutnya, inti monster dapat ditempatkan pada senjata. Senjata yang telah menyatu dengan inti monster tidak hanya meningkatkan kekuatan destruktif, juga dapat memiliki efek Douki khusus dan menjadi komoditas yang sangat dicari di daratan Douki. Selain senjata, monster cores juga dapat ditambahkan ke armor dan peralatan defensif. Perlengkapan defensif yang memiliki monster cores memiliki pertahanan ekstrim dan memberi pengguna mereka jaring pengaman ekstra saat mereka dalam bahaya. Dengan banyak kegunaan, inti monster secara alami adalah barang yang paling dicari di dalam daratan Douki. Tidak hanya Douzes tapi bahkan ahli alkemis terhormat mencari sendiri untuk inti monster tingkat tinggi untuk menciptakan pil tingkat kualitas yang lebih tinggi. Di bawah permintaan tersebut, pasokan untuk inti monster di daratan selalu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli, sehingga setiap kali inti tingkat tinggi muncul di lelang atau pengaturan lainnya, itu segera dibeli dengan harga tinggi. Karena nilai tinggi dari inti monster, banyak kelompok tentara bayaran mengkhususkan diri dalam membunuh monster sihir untuk hidup, tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang sederhana. Pertama, monster ajaib tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Karena sifat licik mereka dan metode menyerang khusus, binatang gaib bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan pangkat yang sama. Oleh karena itu, tanpa kekuatan luar biasa kamu sendiri, mencoba untuk membunuh binatang ajaib itu sendiri tidak mungkin dan mungkin kehilangan hidup kamu tanpa mendapatkan inti magis. Bahkan jika kamu membunuh binatang ajaib, tidak semua binatang gaib memiliki inti sihir, kemungkinan binatang ajaib memiliki inti hampir acak sehingga kelompok tentara bayaran bisa memiliki setengah dari kekuatan mereka yang terbunuh mencoba membunuh monster ajaib namun tidak temukan inti. Insiden semacam ini terjadi sepanjang waktu di Douki Mainland, jadi harga inti monster di Douki Mainland semuanya sangat mahal. Membawa Sun Er melalui jalan memutar, Xiao Yan akhirnya tiba di pasar yang sedikit ke selatan di kota. Di kota Wutang ada beberapa pasar berukuran sedang dan semuanya dikendalikan oleh salah satu dari 3 marga. Pasar Xiao Yan akan berada di bawah kendali klan Xiao. Meskipun berada di bawah kendali klan Xiao, Xiao klan sebenarnya hanya menjaga ketertiban dan keamanan di pasar. Dan untuk kompensasi, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang mendirikan kios, mereka harus membayar pajak kepada klan. Ini adalah aturan Douki daratan untuk waktu yang lama dan jarang ada yang mencoba melawannya. Di pintu masuk depan pasar ada 2 penjaga dari klan Xiao. Mereka tidak diragukan lagi tahu Xiao Yan dan Sun Er, menilai dari ketika para penjaga melihat mereka datang, penjaga berhenti dan segera membungkuk. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan masuk dan melihat orang-orang yang tidak pernah berhenti, dia tidak bisa menahan diri dari menjilat bibirnya. Tidak heran klan membuat pasar tetap di bawah kontrol ketat dengan banyaknya orang yang mengunjungi pasar, keuntungan bagi klan tidak bisa rendah. Tuan muda ketiga, Nona Sun Er, apakah kamu ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya pusing melihat orang-orang yang jumlahnya sangat banyak, sebuah suara hormat terdengar di belakang mereka. Mendengar suara itu, Xiao Yan menoleh. Di belakangnya ada 7 hingga 8 orang yang mengenakan seragam Xiao Clan.
Pembicara itu tampaknya adalah seorang pria dewasa berusia 30 tahun, mengenakan lencana dengan 6 bintang emas. Ia jelas merupakan bintang 6 Douze. Menyadari keraguan di mata Xiao Yan, pria itu dengan jujur tersenyum dan berkata, "Tuan muda ketiga, aku dipanggil Pei En. Pemimpin klan menunjuk aku untuk menjadi pemimpin para penjaga karena menjaga keamanan di pasar. Tahun lalu saat ulang tahun Tuan Muda aku Pei En datang." "Oh, itu Paman Pei En." Xiao Yan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan apapun tentang Pei En, pengantarnya membuat Xiao Yan tersenyum. Karena pria itu secara pribadi ditunjuk oleh ayahnya, ia tentu saja akan menjadi bawahannya, tidak akan ada masalah dengan kesetiaan. Meskipun Xiao Klan tidak, dengan kekuatan besar dan berpengaruh, klan dibagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para tetua, dia tidak akan pernah begitu baik dan akan mengatakan beberapa sapaan biasa. "Aku bosan di klan jadi aku memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat." "Paman Pei En, kamu harus pergi dan melakukan pekerjaan kamu. Jika aku memiliki pertanyaan, aku pasti akan bertanya." Suara muda Xiao Yan tidak memiliki petunjuk arogansi yang mungkin dimiliki oleh seorang tuan muda yang normal. Suaranya lembut dan penuh hormat, siapapun yang mendengarnya akan merasakan sedikit kebanggaan dan sukacita. Dengan paman lain, senyum di wajah Pei En melebar dan menjadi lebih tulus. Mengangguk kepalanya, dia berkata, "Kemudian nikmati mencari di sekitar tuan muda ketiga. Orang-orang kami ada di seluruh pasar jadi jika kamu butuh sesuatu maka panggil saja untuk kami." Dengan hormat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menarik Sun Er dan terjun ke gerombolan orang-orang, menghilang dari pandangan Pei En. "Pali, bawa dua pria dan ikuti tuan muda ketiga. Juga peringatkan para pencuri di pasar bahwa itu jika ada dari mereka yang memiliki ide tentang tuan muda ketiga atau Sun Er maka mereka tidak perlu berada di pasar ini lagi." Melihat bocah laki-laki dan perempuan yang menghilang, Pei En berbalik dan wajah jujurnya digantikan oleh wajah yang licik dan mampu. "Ya, Kapten." Salah satu pria itu menjawab rendah dan dengan lambaian tangannya, dia dan dua pria lainnya juga masuk ke banyak orang. "Haha, tuan muda ketiga masih begitu lembut, itu memungkinkan orang-orang untuk bersantai di sekelilingnya." Melihat tiga pria bercampur dengan kerumunan, Pei En tersenyum tetapi dalam sekejap, senyum berubah menjadi cemberut dan dia menghela nafas. "Tuan muda ketiga adalah orang yang baik, menyesal." Dengan susah payah menggelengkan kepalanya, Pei En memimpin bawahannya yang tersisa dan pergi untuk berpatroli di jalan-jalan. Malas mengikuti Xiao Yan, Sun Er tanpa sengaja melirik di belakangnya dan tersenyum. "Xiao Yan GG. Pei En lumayan bagus." Xiao Yan menjawab dengan yuk dan scan menuju kios terdekat. Persepsi jiwanya jauh lebih besar daripada orang normal sehingga dia bisa mendeteksi penjaga yang mengikutinya. Melihat ke belakang, Xiao Yan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Memiringkan kepalanya, dia bercanda, 9 Duan Qi dan sudah bisa mendeteksi 3 penjaga yang bersembunyi. "Sun Er, lumayan bagus." Sun Er menyalin Xiao Yan dan dengan sopan mengangkat bahunya, mengeluarkan kartu trufnya. Senyum tetap diam. Melihat Sun Er yang diam, senyum mulai terbentuk di bibirnya. Dengan ringan menepuk kepalanya, dia berbisik, "Meskipun aku tidak tahu siapa kamu atau dari mana kamu berasal, aku tahu bahwa itu kamu adalah adik aku dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan selalu melindungi kamu." Dengan ringan tersenyum, Xiao Yan mempercepat dan keluar dari garisnya dari Sun Er. Kakinya berhenti, Sun Er menatap dengan mata indahnya di belakang pria muda yang baru saja berbicara dengannya. Setelah berhenti sejenak, senyum mulai merayap ke wajahnya yang halus. Di dalam kerumunan, sosoknya bergoyang maju mundur, seperti teratai elegan dan cantik. "Saudara." Sun Er adalah gadis yang sangat serakah. Memiringkan kepalanya, Sun Er bergumam lalu dengan cepat menangkap pria muda di depannya. Mengikuti Xiao Yan saat dia memeriksa warung di samping, Sun Er dan Xiao Yan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat dan lebih mahal.
Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang yang layak atau kekuatan fisik. Sementara Xiao Yan asyik mencoba menemukan monster core. Xiao Sun yang bosan, berjalan ke kios yang bersih dan dengan tangan putih pucatnya mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi itu memiliki sedikit es perak yang membuatnya terasa dingin saat disentuh, cocok untuk hari-hari musim panas yang panas. Selain itu, meskipun materinya cukup sederhana, keahliannya tidak buruk. Tepat ketika Sun Er memutuskan untuk membeli gelang itu, dia ingat bahwa itu dia telah meminjamkan semua uangnya kepada Xiao Yan. Sedikit berbalik dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa dengan gelisah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada pemilik warung lama. Menurunkan gelang, dia dengan malas mulai bergerak maju. Sikapnya yang tenang tidak akan membiarkannya meminta siapapun untuk membeli sesuatu untuknya, bahkan jika itu adalah Xiao Yan. Setelah berjalan sedikit ke depan, tepat ketika Sun Bosan Er memutuskan untuk kembali ke Xiao Yan, sebuah cincin tawa yang jelas dari depan. Hah, bukankah ini Mes? Sun Er. Hehe, aku tidak akan berpikir untuk menemukan kamu di sini, itu pasti takdir. Alisnya yang tipis berkerut, Sun Er berusaha mencari sumber suara tetapi hanya melihat sekelompok orang. Itu kelompok mengikuti di belakang seorang pria muda berpakaian mewah. Pemuda itu baru berusia lebih dari 20 tahun dan cukup tampan. Wajahnya sedikit pucat tapi matanya dipenuhi panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Dalam tatapannya juga merupakan nafsu yang tak terkendali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 12. Tinggal jauh darinya melihat pemuda tampan yang tampan alis Sun Er yang tipis keriput. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Miss Sun Er. Melihat Sun Er dari samping, pemuda tampan namun pucat segera cemas dan dengan cepat menyeberang untuk menghalanginya dari depan. Diblokir oleh pemuda, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang matanya yang panjang dan indah dengan malas menyipit padanya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Miss Sun Er ditatap oleh murid yang seperti tetesan air dan terlepas dari fakta bahwa itu dia terbiasa menggoda dengan wanita cantik, napasnya menjadi agak terburu-buru. Lidahnya yang pandai telah kehilangan semua penggunaannya untuk saat ini. Tuan Muda Jia Laiao, jika tidak ada yang mendesak, silakan keluar. Aku masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak tersipu ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suara lembut dan mudanya membuat wajah pucat pria muda itu memerah dengan merah sakit. Hehe, Miss Sun Er, apakah kamu datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Aku cukup bebas sekarang, jadi mengapa kita tidak melihat? Lihat pasar bersama. Menarik napas dalam-dalam di dalam pikirannya, senyum Jia Laiao terbuka dan lembut. Senyum ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil membuatnya mendapatkan beberapa gadis. Tuan Muda Jia Laiao, aku sudah bilang ada yang harus kulakukan. Bisakah kamu minggir? Sun Er mulut kecilnya melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er, ujung-ujung mulut Jia Laiao bergetar tetapi dia terus tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu berwarna emas biru muda dan terbuat dari blue gold. Dari gelang itu tergantung inti monster seperti bola hijau. Warna hijau lembut yang dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahayanya pada gelang, memberinya rona khusus. Sepertinya gelang yang rumit ini sangat mahal. Hehe, karena Miss Sun Er punya sesuatu untuk dilakukan maka aku, Jia Laiao, tidak akan memblokirmu lagi. Jiao Laiao dengan erat memegang gelang dan tersenyum. Ini adalah gelang yang baru saja aku beli di pasar, meskipun itu tidak terlalu mahal, ia memiliki tingkat 1 atribut monster inti yang sangat membantu dalam pemulihan Douki. Karena Miss Sun Er belum menjadi Douzi, gelang ini sangat cocok untuk kamu. Ini hanya hadiah kecil aku, jadi tolong jangan katakan tidak. Setelah semua aku akan kehilangan muka di depan bawahanku.
Pada akhirnya, Jia Laiao dengan sengaja menurunkan suaranya dan para bawahan di sekitarnya, seolah-olah itu adalah permainan menyeringai. Melihat tindakan Jia Laiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, pandangannya jatuh ke inti monster hijau di gelang dan ingat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba untuk menemukan inti monster atribut kayu. Bulu mata panjangnya dengan ringan berkedip dan wajahnya yang tenang sedikit melemas. Melihat wajah Sun Er yang santai, hati Jia Laiao berdebar dengan gembira dan dengan cepat mendorong gelang atribut kayu ke depan. Miss Sun Er tidak perlu bersikap sopan. Jia Lai Clan dan Xiao Clan keduanya berada di 3 klan teratas Wutang City sehingga bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Aku akan mengambil gelang dan menghapus inti monster dan memberikannya kepada Xiao Yan GG. Sedangkan untuk gelang, saat dia tidak memperhatikan aku akan membuangnya. Dengan pikiran nakal ini, Sun Er tidak ragu lagi dan mengulurkan tangannya akan mengambil gelang itu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan menghentikannya mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya direbut, Sun Er terdiam karena shock sebelum Dou Qi di tubuhnya mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tepat ketika tangannya hendak lepas dari genggamannya, seorang pria muda Huff membuatnya dengan patuh berhenti berjuang. Melihat ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia? Scowling di Sun Er, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri dalam pikirannya. Kemudian dia mendongak dan berkata, Jia Laiao tuan muda, pikiran kamu diterima dengan baik oleh Sun Er, tapi untuk hadiah, kamu harus mengambilnya kembali. Melihat suasana yang hancur, sedikit amarah melintas di mata Jia Laiao. Tapi, di depan Sun Er, dia mencoba untuk menjaga udara, sopan, dan senyuman lilinnya, tuan muda Xiao Yan, aku melihat bahwa itu Nona Sun Er tidak memiliki perhiasan, jadi aku ingin membantunya sedikit. Apakah kamu tidak ingin dia memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Tak berdaya menghela nafas, Xiao Yan melirik gelang atribut kayu di tangan Jia Laiao dan mengambil yang lain gelang hijau dan dengan sedikit frustrasi, bertanya apakah kamu benar-benar menyukai gelang? Di sini kamu pergi, jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak ada yang namanya makan siang gratis. Orang-orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi. Dengan tampang polos kamu mungkin telah dijual oleh seseorang dan masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang jelas ditujukan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan, dari sudut pandang material, tidak bisa dihitung harganya lebih dari 5 koin emas. Sementara, wood atribute bracelet miliknya, yang memiliki inti monster otentik, harganya mencapai lebih dari 1000 plus koin emas. Kedua gelang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, baik harga atau kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiao Yan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia Laiao melihat Xiao Yan memberikan gelang yang begitu buruk kepada Sun Er yang cantik, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiao Yan. Xiao Yan, aku tahu bahwa itu kamu tidak memiliki posisi tinggi di klan kamu, Tapi mengapa kamu memberikan hal yang menyedihkan kepada Sun Er? Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiao Yan melihat gadis muda yang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, apakah kamu menginginkannya atau tidak? Jika kamu tidak maka aku akan membuangnya, itu hanya 2-3 koin emas. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tidak hanya Jia Laiao mulai tertawa, bawahannya juga mulai tertawa pada Xiao Yan dengan nada mengejek. Namun tawa yang mengejek tidak berlanjut lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada semua orang adalah wajah yang kaget. Sun Er yang tercengang, menanggapi dengan cepat kata-kata Xiao Yan. Kedua tangannya hampir secara naluriah mengulurkan tangan dan merebut gelang di tangan Xiao Yan.
Setelah mendapatkan gelang, Sun Er menyadari apa yang telah dia lakukan, mungkin dia telah bertindak agak terlalu tidak sabaran. Warna merah terang muncul di wajahnya yang halus tapi Sun Er tidak menyukai orang lain dan setelah sedikit malu, dia dengan anggun mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangannya yang putih. Mengangkat kepalanya dan memberikan senyum malu, dia berkata, "Terima kasih Xiao Yan GG." Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang cukup akrab dengan Xiao Yan. Di wajahnya tampak cemburu dan dia berkata, "Hehe, aku tidak menyadari bahwa itu preferensi Miss Sun Er sangat unik. Aku kira aku telah salah mengira." Xiao Yan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia anehnya berpikir ketika aku melihat dia tahun lalu, dia hanya 9 duan kikan. Siapa yang mengira bahwa itu dia akan berhasil mengompresi siklus Dou-Qi-nya. Tapi, untuk menjadi Dou-Ze pada usia 21 tahun, bakatnya nyaris tidak layak. Melihat bahwa itu Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Laiao dan sejak Xiao Clan dan Jia Lai Clan tidak memiliki hubungan baik di tempat pertama, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Membelai hidungnya, Xiao Yan dengan ringan berkata, "Jia Liao tuan muda, kebiasaan cenayang kamu dikenal oleh seluruh Wutang City. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain dengan permainan flirtingmu, jadi semoga kamu bisa mengejar gadis lain di masa depan. Menjauhlah dari dia." Setelah berbicara dengan Jia Laiao, Xiao Yan mengabaikan Jia Laiao yang berwajah hijau dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk berbicara dengan arogan kepada Sun Er. "Baik." Mata gesit Sun Er berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang dia lihat beberapa kali sementara Xiao Yan untuknya tak tergantikan. Karena Xiao Yan menyuruhnya untuk menjauh dari Jia Laiao, dia akan menjauh darinya. Pilihan itu tidak sulit bagi Sun Er. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 13. Potongan logam hitam melihat Sun Er mengangguk pada kata-kata Xiao Yan, mulut Jia Laiao mulai bergerak-gerak. Dia meringkuk tinjunya dan menatap dingin pada pria muda yang tenang dan tanpa ekspresi di hadapannya. Bawahan Jia Laiao, melihat bahwa itu tuan muda mereka sangat marah, dengan cepat berjalan ke depan dan mengepung keduanya, Xiao Yan dan Xiao Sun. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruk mereka. Meskipun itu jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengubah tatapan mempertanyakan mereka terhadap kelompok yang dikelilingi. Xiao Yan dan Jia Laiao memiliki reputasi yang cukup baik di Wutang City, Xiao Yan karena kejatuhannya dari kejeniusan hingga pincang dan Jia Laiao karena pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih dikenal di dalam kota. Melihat gerakan kelompok Jia Laiao, alis Xiao Yan melonjak dan di wajah mudanya, sedikit rasa percaya diri merayap. Dengan ringan membalikkan kepalanya, dia bersiul ke suatu tempat di dalam pasar. Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiao Yan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan Pei En. Dengan sesama penjaga, Pei En bergegas menuju Xiao Yan dan dengan cepat penjaga pasar mengepung bawahan Jia Laiao yang mengelilingi Xiao Yan dan Xiao Sun. "Tuan muda ketiga, ada yang salah." Berjalan ke Xiao Yan, Pei En menyapu pandangannya atas Jia Laiao dan kemudian dengan hormat bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan dengan ringan tersenyum dan berbalik untuk menghadapi Jia Laiao yang berwajah hijau. Dia acuh tak acuh berkata, "Jia Laiao tuan muda, pasar ini dikendalikan oleh Xiao Clan, apakah kamu yakin ingin berkelahi di sini?" Mata Jia Laiao mengungkapkan ketakutannya pada Pei En tapi dia segera mencemooh Xiao Yan, "Apakah kamu hanya tahu untuk bergantung pada klanmu? Jika kamu seorang pria yang ingin kamu katakan adalah, jika aku seorang pria maka aku akan melawanmu 1 lawan 1. Benar." Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong Jia Laiao.
Jia Laiao mengejek lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, "Yap, apakah kamu takut?" Melihat wajah arogan Jia Laiao, Xiao Yan tanpa daya menghela nafas dan meletakkan tangannya untuk merasakan dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahunya dan dengan keluguan, dia bertanya, "Jia Laiao tuan muda, aku ingin bertanya, berapa usiamu?" Tepi mulut Jia Laiao berkedut dan dia tidak merespon. "Orang besar, kamu sudah 21 tahun. Berapa umur aku?" 15. Kamu sebenarnya bertanya pada seorang anak yang belum melakukan ritual usia untuk melawan kamu. Tidakkah kamu merasa bahwa itu permintaan kamu melebihi batas? Tidakkah kamu merasa malu? Penampilan Xiao Yan yang tidak bersalah sangat realistis sehingga Sun Er di sampingnya tidak dapat membantu tetapi tertawa lembut. "Haha." Mendengar kata-kata pemuda itu, pemilik kios tentara bayaran dan pedagang juga tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan benar, pada usianya saat ini, Xiao Yan hanya bisa dianggap sebagai anak kecil tapi Jia Laiao akan dianggap sebagai orang dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Laiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jia Laiao kembali tenang. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiao Yan hingga sikapnya yang tanpa ekspresi, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usia dia sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengatakan usianya, Jia Laiao akhirnya ingat bahwa itu pria muda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Menggeretakkan giginya, Jia Laiao melihat penjaga yang mengintai di belakang Xiao Yan dan menyadari bahwa itu dia. Tidak memiliki kesempatan pembalasan hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin mengatakan, 1 tahun lagi dan kamu akan menjalani ritual zaman yang tepat. Hehe, aku pikir seseorang yang lumpuh seperti kamu, begitu kamu menyelesaikan ritual zaman, hanya akan dikirim ke beberapa desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memasuki Wutang City, sangat menyedihkan. Xiao Yan tersenyum ringan dan acuh tak acuh mengangkat bahunya. Kelopak mata Jia Laiao berkedip. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius mendidih dalam dirinya. "Kamu hanya lumpuh dan mencoba bertindak seperti kamu tahu segalanya," memaksa menahan amarahnya. Jia Laiao mengeluarkan haf dingin dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Oh benar. Langkahnya berhenti, Jia Laiao tampaknya telah mengingat sesuatu dan berbalik. Dia berkata, "Tuan muda Xiao Yan, aku mendengar bahwa itu Xiao klan kamu memiliki pernikahan mereka dengan klan Nalan dicabut." Hehe, sebenarnya itu tidak terduga. Dengan bakat ki kamu hanya tidak bisa menandingi Miss Nalan. Haha, setelah mengatakan itu, Jia Laiao tertawa. Tatapan Xiao Yan dengan dingin mengikuti pintu keluar Jia Laiao. Dengan erat memegang Sun Er yang hendak buru-buru keluar, dia diam-diam berkata, "Dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit balik? Tapi dia pergi terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja seperti ini." Alisnya berkerut, Sun Er dengan marah menjawab. "Akan selalu ada kesempatan." Xiao Yan menyeringai dan rasa dingin yang datang dari suaranya membuat Pei En bergidik. Gigitan singa mungkin tidak seseram itu, tetapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, yang menakutkan. Paman Pei En, maaf sudah merepotkanmu. Xiao Yan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Pei En. Suasana intens sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kontrol atas emosi yang Xiao Yan lakukan, senyum Pei En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiao Yan, prestasi masa depan Xiao Yan mungkin tidak akan terlalu lusuh dengan kecakapan mentalnya. "Haha, tuan muda ketiga bercanda. Ini adalah wilayah Xiao Clan, kami tidak akan mengizinkan Jia Lai Clan untuk melakukan apa yang mereka suka di sini." PM tersenyum dan melihat Xiao Yan mulai melihat sekeliling, dia segera pergi dengan anak buahnya.
Melihat keluarnya Pei dan kelompoknya, Xiao Yan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit memaksa, inti monster level 1 membuatmu melupakan moralmu. Kamu tahu sebaik aku melakukan orang seperti apa Jia Laiao. Saat kamu mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Meluruskan rambutnya, Sun Er membalikkan tangannya ke atas, dia ingin memberikannya padaku, itu gratis. Xiao Yan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak seperti itu sesuatu yang berharga. Apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa kamu jenius muda di Xiao Clan. Sun Er mengerutkan hidungnya dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Dia mengejek, jadi Xiao Yan GG juga telah memperhatikan Sun Er. Xiao Yan tetap diam dan menarik tangan Sun Er. Mereka berjalan menuju beberapa kios lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki jejak darah di warung dan berkata, aku akhirnya menemukannya. Menggerakkan tangannya di kios, Xiao Yan hendak meraih inti monster ketika tangannya menegang. Firasat aneh melanda pikirannya, menjilati bibirnya. Xiao Yan terus mengambil inti monster tetapi tatapannya, seolah-olah tanpa sengaja, menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya mendarat di sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster. The Black Metal Piece tampak sangat tua dengan banyak bintik-bintik karat dan bahkan beberapa bintik kotoran. Itu tampak seperti baru saja digali. Hei, Yan berat beli potongan logam hitam itu sesuatu yang bagus. Tepat ketika Xiao Yan bingung tentang mengapa dia merasa seperti perasaan yang kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga, suara Yao Lao terdengar dalam pikirannya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 14 Tangan Vakum. Mendengarkan suara di dalam kepalanya, Xiao Yan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam itu, Xiao Yan dengan lembut mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan melihat tentara bayaran lusuh yang berdiri di belakang kios. Dia bertanya dengan riang, monster ajaib mana yang berasal dari inti monster ini? Haha, mata tuan muda sangat bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama Swallowwood Fox. Ini adalah inti berkualitas tinggi. Sharp Mercenary Group kami menunggu 3 hari dan menyergap 5 Swallowwood Foxes sebelum akhirnya mendapatkan inti sihir ini. Menyadari baju mewah Xiao Yan, tentara bayaran dengan cepat mengiklankan barang dagangannya. Jika objek ini disukai tuan muda, aku pikir 500 koin emas akan menjadi harga yang bagus. Haha, sementara mendapatkan inti ini, kami memiliki beberapa saudara yang terluka cukup parah. Xiao Yan perlahan menghapus sisa darah dari inti sihir, menyadari bahwa itu mereka belum sepenuhnya mati. Dia mengangguk sedikit dan melirik ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran dan berkomentar, terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir tingkat 1 hanya akan dari 400 hingga 450 koin emas, lebih jauh lagi, bahkan jika rubah kayu swallow adalah binatang buas, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahanmu bukan Dou Zes? Sudut mulutnya sedikit menyentak, tentara bayaran itu tertawa datar. Dia tidak mengharapkan pemuda yang berdiri di depannya menjadi begitu berpengetahuan tentang pasar inti sihir dan menjawab, 470 koin emas, tidak lebih tidak kurang, kita harus hidup dengan ini. Hah, sambil menghela nafas di bawah mata mercenari yang cemas, Xiao Yan membungkuk dan secara acak mengambil banyak barang dari kios, dengan nyaman termasuk potongan logam misterius dalam kekacauan itu. Kemudian dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Xiao Yan, tentara bayaran itu menghela nafas lega karena tidak ada barang di tangan Xiao Yan yang mahal. Baik. Dengan ceria menghasilkan beberapa koin emas, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan momen lain dan segera pergi. Hah. Berat untuk berhati-hati dalam tugas duniawi membeli barang. Suara penasaran sang elder terdengar di kepala Xiao Yan saat dia berbalik untuk meninggalkan toko.
Para bajingan itu semuanya penipu, mereka akan segera menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang dagangan mereka. Aku tidak ingin kehilangan uang untuk sesuatu yang bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Xiao Yan berhenti memperhatikan tetua di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan dengan Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiao Yan dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu, memutar kepalanya dan melihat elder yang meninggalkan cincin itu sejak dewa tahu kapan. Xiao Yan mengeluarkan herbal dan inti sihir yang baru dibeli. Dia buru-buru bertanya, semua bahan yang dibutuhkan ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Elder dengan riang tertawa dan tatapannya mengamati bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu apa itu potongan logam hitam itu? Xiao Yan berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa itu elder itu mengacu pada pembelian tidak disengajanya. Dia dengan cepat mengambil black metal piece dan memeriksanya dari atas ke bawah. Tapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, ini apa fungsinya? Yao Lao mengambil black metal piece dan tertawa, sepertinya ada teknik Dou di dalam sini. Dan pencipta potongan logam ini mungkin juga seorang alkemis karena hanya orang-orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang dapat merasakan kekuatan di dalam potongan logam ini. Dou teknik. Mata Xiao Yan cerah dan dia buru-buru bertanya, tingkat apa itu? Di daratan Dou Qi, pentingnya teknik Dou tidak lebih rendah daripada metode Qi. Teknik Dou yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk tampil pada tingkat yang jauh melampaui kemampuan mereka. Sebagai contoh, Dou Ze mampu melawan Dou Si meskipun Dou Qi-nya mengalami kerugian. Teknik Dou dan metode Qi keduanya dibagi menjadi 4 tingkat kekuatan menurun Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Dou yang mudah diakses paling tinggi level Huang dan untuk teknik Dou yang lebih tinggi, seseorang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja, Dou Qi daratan sangat besar dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Dou top hilang dan ditemukan oleh beberapa individu yang beruntung. Bagian logam hitam yang Xiao Yan miliki saat ini mungkin adalah karya yang hilang dari beberapa orang kuno. Yao Lao membalik lempengan besi dan smilet, Facum Hen tingkat Suan rendah. Tingkat Suan rendah. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan, dia tidak menyangka bahwa itu, sampah, yang dia beli akan memiliki teknik Dou tingkat Suan. Di klannya sendiri, Xiao Klan teknik Dou tertinggi hanya tingkat Suan tengah dan hanya pemimpin klan dan beberapa orang tua yang bisa mempelajarinya. Facum Hen jika dilatih untuk max itu dapat menyedot batu-batu yang ribuan pound. Terhadap musuh, ia dapat menghisap darah dari tubuh mereka secara paksa. Menyedot paksa darah dari tubuh. Wajahnya penuh kejutan, Xiao Yan menelan dengan kering dan berseru, ini luar biasa. Setelah darah meninggalkan tubuh, mereka akan matikan. Belum bahagia. Ini hanya berfungsi jika level kamu lebih tinggi dari lawan kamu. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat dari kamu, mereka dapat menggunakan kesempatan untuk mendekati kamu dan yang tidak beruntung adalah kamu. Yao Lao dengan sembarangan melemparkan pelat logam ke samping, sepertinya dia tidak berpikir terlalu tinggi dari teknik Dou. Yao Lao memiliki status tinggi dan secara alami memiliki standar yang tinggi, tetapi untuk Xiao Yan ini adalah teknik Dou tingkat tinggi. Dia segera dengan senang hati mengambilnya dan tertawa, bahkan dengan itu lebih baik daripada teknik Dou di klan. Aku akan belajar ini mulai sekarang. Dengan Duan Qi ketigamu akan luar biasa jika kamu bisa menarik cabang pohon dengan tangan vakum dan kamu ingin menghisap darah dari seseorang. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengkritik Xiao Yan. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam itu. Lihatlah dirimu, memiliki teknik Suan Dou rendah membuatmu senang ini. Kamu memalukan aku. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Yao Lao meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiao Yan pergi ambil semangkuk besar air. Melihat bahwa itu Yao Lao akan mulai menyempurnakan pil, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan black metal piece dan dengan riang pergi untuk mempersiapkan.
Di ruang yang tenang, Yao Lao mengambil bluegrass ungu dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan nafas dalam dan api putih muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di dalam ruangan naik secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap bola api putih. Meskipun dia tidak tahu proses pil penyulingan oleh alkemis untuk mewujudkan Douqi adalah tugas yang mustahil bahkan untuk ayahnya, dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao mengembang dan menelan ungu bluegrass. Di dalam api, bluegrass ungu langsung menjadi bola cair berwarna hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil tangkai ungu bluegrass lain dan melemparkannya ke dalam api putih. Setelah melemparkan ketiga tangkai bluegrass ungu ke dalam api, bola cairan hijau menjadi tampak lebih besar. Cairan hijau perlahan-lahan layu di dalam api, suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran dalam cairan hijau. Dengan nyala api, cairan hijau menjadi lebih kecil dan lebih kecil volumenya. Setelah beberapa detik, itu hanya seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan 2 batang bone washing flowers ke dalam api dan setelah mereka selesai membakar, cairan yang tersisa dicampur dengan cairan hijau asli. Setelah itu adalah penyempurnaan dari inti monster. Langkah ketiga menghabiskan 1 jam penuh tetapi Yao Lao masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, monster-monster yang tangguh itu menjadi bola cairan hijau. Energi kekerasan dalam inti monster dilunakkan oleh formula magis Yao Lao. Di tangannya, nyala putih itu perlahan menghilang. Melihat bola hijau mengambang di atas tangan Yao Lao, Xiao Yao menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa superiornya, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang melimpah di dalam bola energi. Guru, apakah aku hanya memakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin mati maka makanlah. Dengan jalur ki kamu akan menjadi cacat sejati dalam hitungan detik. Memberi Xiao Yan mata putih, Yao Lao menggulirkan bola dan secara akurat terbang ke semangkuk air. Segera, semangkuk air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Mulai sekarang, kamu harus berlatih di sana. Dengan bakat kamu dan pembatasan keadaan yang tak terduga, kamu harus bisa mendapatkan 7 duan ki dalam setahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiao Yan. Dengan kebahagiaan yang jelas, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Oh, aku hampir lupa. Obat ini hanya akan bertahan selama 2 bulan. Yang artinya, Yanda harus pergi membeli materi yang kamu dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan. Yao Lao mengungkapkan senyum licik. Kebahagiaan Xiao Yan menghilang dari wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sialan, hanya orang kaya yang mampu menggunakan barang-barang ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 15 Pelatihan. Matahari yang hangat menyinari jendela dan dengan malas menyemprot ke kamar yang rapi. Di dalam ruangan, seorang pria muda dengan bagian atas tubuh telanjang sedang duduk bersila di dalam sebuah mangkuk kayu. Kedua tangannya merajut menjadi simbol aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara napasnya tenang namun kuat. Dalam mangkuk kayu di bawahnya, cairan hijau misterius anehnya berkilau. Ketika dia berlatih lebih lama, cairan hijau di dalam mangkuk mulai perlahan menguap mengeluarkan aliran udara hijau muda. Aliran perlahan-lahan diangkat ke atas dan menggeliat ke hidung lelaki muda itu dengan napasnya. Setelah aliran itu berada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan halus seperti white jade. Seakan dia merasakan peningkatan Douqi di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menunjukkan senyuman ringan. Setelah memastikan kesuksesannya, pemuda itu tidak berhenti di situ. Dia masih memejamkan mata dan menjaga tangannya di posisi yang sama. Dia bahkan tidak bergeming dan mempertahankan posisinya yang efisien secara maksimal saat ia dengan rakus menyedot energi dalam cairan hijau.
Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulangnya dan membersihkan jalur qi-nya di bawah penyerap muda yang gelisah. Semakin banyak aliran hijau muncul dari mangkuk dan perlahan-lahan, mereka menjadi begitu padat sehingga mereka menutupi tubuh telanjang pemuda itu dalam lapisan kabut. Di bawah pelatihan gelisah, sinar matahari cerah yang masuk melalui jendela perlahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih sejuk. Di mangkuk kayu, pemuda itu berkumpul di gumpalan akhir udara hijau dan bulu matanya berkedut sebelum membuka untuk mengungkapkan dua mata hitam pekat. Dalam mata hitam pekat cahaya putih melewati tetapi kali ini itu memiliki sedikit hijau. Perlahan-lahan membiarkan napas pemuda itu cepat berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir dari tubuhnya. Mengambil bentangan santai dan merasakan Douki yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam, pada kecepatan ini, aku mungkin bisa sampai ke Duan Qi kelima dalam 2 bulan. Setelah mempersiapkan segalanya, Xiao Yan tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Pada saat dia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri fungsi tubuh, dia telah melatih qi-nya tanpa henti. Meskipun pelatihan itu sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan dan ejekan yang Xiao Yan alami selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarinya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan santai, hasil dari mereka sangat menyenangkan. Efek dari ramuan eliksir Yao Lao jauh lebih kuat daripada apa yang Xiao Yan dan bahkan penciptanya, Yao Lao mengira itu akan terjadi. Yao Lao telah meramalkan bahwa itu setidaknya butuh 1 bulan untuk Xiao Yan untuk sampai ke 4 Duan Qi, tapi Xiao Yan hanya mengambil separuh waktu itu. Pada ini, bahkan Yao Lao terkejut dengan kecepatan dan efisiensi di mana Xiao Yan dilatih. Meskipun Xiao Yan telah melakukan ini sebelumnya, kecepatan di mana dia akan pergi sekarang tidakkah sedikit terlalu luar biasa? Bagian terpenting dan tersulit dalam pelatihan Douki adalah dasar-dasarnya. De-10 Duan Qi akan mengambil orang 10 sampai bahkan 20 tahun, tentu saja, setelah seseorang menjadi Douze maka kecepatan pelatihan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat menaikkan 1 Duan Qi dalam setahun sebelum menjadi Douze maka orang yang sama itu mungkin bisa naik beberapa bintang dalam setahun sekali setelah menjadi Douze. Ketika kecepatan pelatihan miring ke arah waktu kemudian, kinerja Xiao Yan dalam setengah bulan mengejutkan untuk sedikitnya. Berjalan keluar dari mangkuk tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melihat kembali cairan hijau yang lebih ringan di dalam mangkuk. Warna yang lebih terang pasti karena pelatihannya dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi? Menyekat tetesan air yang tersisa, Xiao Yan secara acak mengenakan pakaian segar dan merangkak ke tempat tidurnya yang lembut. Setelah melakukan itu, dia sampai di belakang bantalnya untuk mengambil lempengan logam gelap itu. Karat pada potongan baja sudah dihapus oleh Xiao Yan untuk mengungkapkan permukaan yang halus dan bercahaya. Itu cukup misterius. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan dengan saksama mempelajari potongan logam ini yang berisi teknik Do-Do tingkat rendah setiap kali dia beristirahat dari pelatihan. Dalam setengah bulan, di bawah instruksi Yao Lao, Xiao Yan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang terlibat. Tetapi karena kurangnya Douki, dia tidak bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berguna yang membuat Xiao Yan sedikit kecewa. Menempatkan potongan logam di antara kedua telapak tangannya, Xiao Yan menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengamati pelat logam hitam. Dengan nafas Xiao Yao yang menenangkan, ruangan itu sekali lagi damai. Keheningan panjang lain berlalu sebelum Xiao Yan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya melengkung ke dalam cakar dan cahayanya Douki, di bawah desakan Xiao Yan, dengan cepat melewati beberapa titik qi dan tekanan di telapak tangannya untuk menjadi kekuatan menarik. Peng, vas keramik yang Xiao Yan menunjuk untuk membuat beberapa lingkaran sebelum jatuh ke meja. Dan dengan tabrakan yang jelas itu hancur menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Meskipun teknik Do berada di tingkat Suan, Do Kiku terlalu rendah dan aku hampir tidak bisa menggunakan teknik ini. Melihat kehancuran yang dia sebabkan, Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, melihat kekuatan yang dimilikinya saat ini, jika aku ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk mengosongkan seseorang terhadapku maka aku harus berada di 7 Duan Qi. Apapun, mari kita pergi ke aula klan kami untuk menemukan teknik Do tingkat yang lebih rendah. Tangan hampa ini tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Tapi karena aku bisa melatih Do Kiku lagi, aku tidak perlu menggunakan metode pelatihan bodohku yang aku gunakan sebelumnya. Sambil menghela nafas lagi, Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dan melirik cincin hitam yang tidak bergerak sebelum meninggalkan rumah. Mengedipkan mata dan menyesuaikan diri dengan terik matahari, Xiao Yan dengan hati-hati menutup pintunya sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju kamar belakang klan. Ke sisi jalan batu adalah willow hijau zamrud. Hijau yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Beralih ke jalan yang berbeda, seorang gadis muda tertawa menyambutnya. Karena ketenangan yang terganggu, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengikuti sumber tawa. Dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Diserang oleh gadis-gadis lain, seorang gadis cantik sedang tertawa. Wajah menawan yang dia telah benar-benar membayangi gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang kedua untuk Sun Er dalam pengujian Douqi, Xiao Mei. Melirik gadis yang pernah menempel di sisinya memanggil Biaoges yang tak terhitung jumlahnya, kilatan mengejek tak terkendali pergi di wajah Xiao Yan. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Xiao Yao mengambil penglihatannya. TL Biaoge adalah saudara bukan anggota keluarga langsung. Ini adalah pepatah formal dibandingkan dengan GG yang lebih dari pepatah yang akrab. Ketika Xiao Mei mencapai jalan Xiao Yan, tawa menawan Xiao Mei mati ketika dia melihat Xiao Yan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat lelaki muda tanpa ekspresi dengan tangan di belakang kepalanya tampak menarik. Sepasang mata yang cantik dan besar menatap pria muda yang mendekat dan mencoba membedakan apakah ada senyuman ringan atau ejekan yang tergantung di tepi mulutnya. Xiao Mei secara mental tertarik pada Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia kehilangan sesuatu 3 tahun yang lalu. Pemuda itu, di tepi mulutnya, memiliki kurva memabukkan itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 16 Xiao Ning. Melihat pria muda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya melambat hingga berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei membelalakan mata mereka sambil melihat pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka bervariasi, dari simpati ke hal lain. Xiao Mei berhenti di tempat. Dalam pikirannya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pria muda yang pernah menangkap hatinya. Tapi, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa itu perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama dan membuang waktu pada orang lumpuh tidak sepenuhnya pintar. Alisnya berkerut sebelum bersantai, dalam pikiran Xiao Mei dia berpikir katakanlah, tidak peduli apa, dia masih Biaoge aku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memiliki tangan di belakang kepalanya dan dengan malas berjalan. Melihat semakin dekat Xiao Yan, senyum muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah mungilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulut merahnya yang kecil di bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah mengalami perlakuan yang mengerikan? Dia merasakan kemarahan yang memalukan dan tidak bisa menahan teriakan, Xiao Yan Biaoge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada hambarnya tanpa emosi, seolah sedang berbicara dengan orang asing. Apa? Suara tanpa emosi dan hambar mengejutkan Xiao Mei dan dia berbisik tidak ada. Alis Xiao Yan melonjak tapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi.
Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan giliran, Xiao Yan melihat ke ruang yang luas. Pada plakat ruangan ada 3 kata flamboyan dan darah merah Do Technic Hall. Mendengar yel-yel di dalam Do Technic Hall, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula, jadi mengapa hari ini sangat berisik? Mengangkat bahunya, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki Do Technic Hall. Setelah Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorak-sorai dari anggota klan lain menyambutnya. The Do Technic Hall dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah teknik Do klan, sementara bagian barat adalah bidang pelatihan yang besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan pelatihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Xiao Ning Ge Do Qi, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe, baru 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Biao Ge sampai ke 8 Duan Do Qi. Tetapi meskipun dia memiliki 8 Duan Do Qi, Sun Er Biao Mei memiliki 9 Duan Do Qi. Xiao Ning Biao Ge tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Semoga keberuntungan Sun Er Biao Mei. Mendengar suara dari kerumunan, Xiao Yan menghentikan langkahnya dan melihat ke sekeliling di bidang pelatihan. Akhirnya, tatapan tertariknya jatuh pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan yang lain? Xiao Yan berpikir dalam pikirannya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah menghancurkan batu tangan. Terlucu bersandar di rak buku, Xiao Yan membaca metode pelatihan ke tangan batu hancur sementara sesekali melirik pertempuran ganas di bidang pelatihan. Aula yang luas sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sementara sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pemuda pada sekitar usia 17-18. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang Xiao Yan telah temui beberapa hari yang lalu. Pemuda itu dipanggil Xiao Ning dan merupakan cucu lelaki tertua. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mendapatkan 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Biao Ge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum buru-buru pergi. Mungkin itu karena suasana tidak bersahabat antara ayahnya dan elder atas, tapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang memancar darinya. Tapi sementara Xiao Yan lumpuh, dia tidak pernah keluar dari jalan untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan. Dengan ringan tersenyum, Xiao Yan membuang pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu yang menghancurkan. Di bidang pelatihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang halus tidak ada emosi seperti keletihan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir satu lagi serangan Xiao Ning, pandangan Sun Er dengan malas menyapu ke seberang lorong, tetapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang terserap di sisi timur aula, senyum yang ringan dan elegan melayang ke wajah Sun Er. Senyum mendadak gadis itu membuat penonton tertegun melihat keindahan Sun Er. Sun Er Biao Mei, awas. Tepat ketika Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasa tekanan keras datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya tetapi tatapannya tertuju pada pria muda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah mengangkat kepalanya dan melihat serangan menyelinap diarahkan pada Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Penampilannya mengungkapkan kekhawatiran yang terkendali. Melihat tampilan khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er nakal mengedipkan mata indahnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke arah kiri. Meskipun itu hanya sebuah langkah, itu anehnya membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning, sementara dia menghindar, tangannya yang putih bersih berkilau emas dan langsung di antara tangan Xiao Ning dan mendarat ringan di dadanya.
Berbalik lingkaran, Sun Er dengan anggun menangkal kekuatan sementara Xiao Ning harus melangkah mundur selusin langkah dan keluar dari bidang pelatihan. Untuk dapat mengalahkan Xiao Ning dengan satu serangan, para penonton semua memberi tepuk tangan meriah untuk Xiao Sun. Hehe, Sun Er Biao Mei benar-benar berada di posisi teratas dalam generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum ketika dia berjalan kembali ke tengah-tengah lapangan pelatihan. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis Biao Ge, Mei, Xiao Ning tahu bahwa itu di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa itu dia tidak memiliki hubungan darah kepadanya. Seolah-olah dia tidak merasakan tatapan tajam Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Biao Ge biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu respon dari Xiao Ning dan pergi langsung ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur yang dituju Sun Er, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian bagi para penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak mendongak dan terserap di dunianya sendiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 17 Konflik. Xiao Yan GG. Gadis muda dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangannya yang halus dan putih berkibar di belakangnya. Dia sedikit membungkuk ke depan dan mata indahnya berkelap-kelip menjadi bulan sabit. Di wajahnya yang cantik ada dua lesung pipit. Memindahkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan mengintip gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan penuh semangat yang ditujukan padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, gadis, aku tahu pesonamu cukup besar tapi kamu tidak perlu bagiku untuk membagikannya, bukan? TL, gadis, yang digunakan oleh Xiao Yan bukanlah nama panggilan yang berarti tetapi merupakan pepatah umum dan akrab bagi anggota keluarga yang lebih muda, wanita. Hehe. Tersenyum, Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan dan dengan malas membungkuk ke belakang menyebabkan lekuknya yang menawan untuk diungkapkan oleh bajunya yang ketat. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya, Xiao Yan GG sampai ke Duan Qi keempat. Mendengar itu, Xiao Wan yang terserap oleh gulungannya mendongak. Untuk 10 Duan Qi pertama, Dou Qi tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali seseorang yang aktif menggunakan Dou Qi atau monumen pemeriksaan digunakan, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang Duan Qi seseorang miliki. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya melihat Xiao Yao selama beberapa detik dan menentukan apa yang Duan Qi dia berada. Sangat mengejutkan, gadis ini, siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning pasti teknik Dou yang diratakan, levelnya tinggi dan jelas tidak dimiliki oleh Xiao Clan. Berpikir tentang beberapa inkonsistensi dengan Sun Er, Xian Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun tersenyum Er di sampingnya. Mengangkat bahunya, dia mengangguk Duan keempat. Melihat Xiao Yan mengangguk, senyuman di wajah Sun Er melebar dan dia berkata ini terkait dengan pelatihan kamu selama setengah bulan terakhir kan? Ya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak menyangkal dan mengembalikan pandangannya ke gulungan sambil bertanya, bagaimana kamu punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang? Aku bosan. Meniru pengulangan Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiao Yan GG belum datang untuk melihat Sun Er. Apakah kamu takut Sun Er akan memaksa kamu mengembalikan uang itu? Xiao Yan berhenti dan tertawa canggung. The coming of age ritual adalah tahun depan, jadi apakah kamu pikir aku punya waktu untuk tidak berlatih? Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih pada Sun Er, dia dengan ringan menepuk kepala Sun Er dan berbisik, aku akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er mulai sekarang. Mendengar janji Xiao Yan, wajah kecil Sun Er rileks.
Tapi dia berbicara dengan Xiao Yan telah membuat setiap orang di aula mata merah di Xiao Yan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning sangat jelek dan tangannya melengkung menjadi tinju sebelum bersantai dan kemudian meringkuknya kembali lagi, menjadi cucu dari elder atas klan. Xiao Ning selalu merasa bahwa itu dia spesial. Menuju Sun Er, Xiao Ning sudah, dalam pikirannya sendiri, mengaturnya sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak, tapi melihat istrinya menggoda adalah orang lain membuat Xiao Ning sangat iri. Lebih penting lagi orang yang Sun Er rayu adalah cacat dari klan. Sebagai kemarahan melonjak di matanya, Xiao Ning menghembuskan nafas besar dan tersenyum tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton dengan gembira menyeringai ketika mereka melihat Xiao Ning berjalan menuju Sun Er dan Xiao Yan. Tentu saja, nyengir mereka tidak diarahkan pada Xiao Ning melainkan pada Xiao Yan yang tampaknya bodoh. Menatap ki jalur yang digambarkan pada gulungan, Xiao Yan menghafal titik-titik tekanan dan jalur ki yang diperlukan untuk menghancurkan batu tangan. Membiarkan nafas alis Xiao Yan yang awalnya santai berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiao Yan mampu mengamati tindakan semua orang di aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa banyak masalah. Sambil menghela nafas, Xiao Yan menggulung-gulungan di tangannya. Hehe, Xiao Yan Biaodi, apakah kamu di sini untuk belajar teknik Dou? Apakah kamu perlu Biaoge, aku untuk membantu kamu menemukan beberapa yang berlevel tinggi. Untuk beberapa teknik, aku rasa kamu tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Tersenyum di depan Xiao Yan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. TL Biaodi adalah versi muda dari Biaoge yang merupakan kakak laki-laki bukan dalam keluarga terdekat. Xiao Yan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggeleng. Terima kasih atas tawarannya, tetapi aku rasa aku tidak membutuhkannya sekarang. Oh, hehe. Aku lupa, Xiao Yan Biaodi hanya memiliki 3 duan ki sehingga akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan ringan memijat dahinya, Xiao Ning tersenyum. Rintangan dalam nada suaranya juga ditampilkan di wajahnya. Xiao Yan menghela napas lagi. Xiao Ning mengejeknya dengan sengaja. Kurva sedikit muncul di wajah Xiao Yan sementara dia berkata, aku tahu kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian Sun Er, tapi aku harus mengatakan, kamu cukup kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata kasar Xiao Yan, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu Xiao Yan yang biasanya sunyi akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, sepertinya Xiao Yan Biaodi memiliki pendapat tentang aku. Bagaimana kalau kita menguji keterampilan kita? Ini akan membantu aku melihat berapa banyak Biaodi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu? Menempatkan gulungannya, Sun Er mendongak dengan dingin. Kelopak mata Xiao Ning melonjak ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiao Yan. Dengan rasa iri yang membakar lebih tinggi, Xiao Ning mengejek, apakah kamu hanya tahu bersembunyi di belakang wanita? Mengapa kamu tidak berani mengatakan hal-hal seperti itu 3 tahun yang lalu? Xiao Yan berjingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan tanpa emosi membalas Xian Ning. Sejujurnya, penampilan tanpa emosi dan santai Xiao Yan, di mata orang-orang yang tidak terlalu ramah dengannya, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya bersama-sama, membuat jijik terdengar tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiao Yan karena tidak peduli betapa mengerikannya bakat Xiao Yan, dia masih putra pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ning menatap Xiao Yan dan dengan dingin berkata, Xiao Yan, kamu bukan lagi jenius kamu 3 tahun yang lalu. Kamu sekarang, seorang lumpuh. Kamu tidak pantas Sun Er, jika kamu seorang pria maka kamu akan pergi sekarang. Atau yang lain, hehe. Meskipun aku tidak dapat melawan kamu sekarang, tahun depan, ketika kamu melakukan coming of age ritual, kamu harus menerima tantangan oleh seorang klan.
Jika kamu tidak ingin menjadi cacat nyata, maka aku akan menyarankan agar kamu keluar dari sini sekarang dan pergi bersembunyi di beberapa tempat terpencil yang miskin di mana kamu akan menjalani sisa hidup kamu. Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar bola matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa itu Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya, tetapi sebelum dia dapat merayakan kemenangannya, sebuah kalimat datang dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. Baiklah, tahun depan, cobalah untuk mengalahkanku menjadi cacat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 18 Teknik Tingkat Tinggi Suan Dou Ledakan Oktan. Mengabaikan tatapan dingin di belakangnya, Xiao Yan memeluk gulungan itu dan memeriksanya dengan manajer dari Dou Technic Hall. Kemudian, dia, bersama dengan Sun Er, dengan malas berjalan keluar dari aula sambil mengobrol. Berat, tunggu saja. Ketika kamu diusir dari klan, aku akan memiliki waktu di dunia untuk membalas dendam. Tanpa perlindungan pemimpin klan, kau bukan apa-apa. Melihat Xiao Yan yang menghilang, Xiao Ning merasakan kemarahan membakar di dadanya. Seolah ingin menunjukkan dedikasinya, dia memukul rak buku di sampingnya, meninggalkan bekas sidik jari. Setelah meninggalkan balai teknik Dou, Xiao Yan pertama kali menemani Sun Er ke gunung terdekat untuk seluruh sore sebelum kembali ke kamarnya ketika langit menjadi gelap. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, bahu Xiao Yan merosot turun. Setelah menempatkan gulirnya di meja di dekatnya dan minum secangkir teh, dia dengan takut berkata, gadis ini, dia yakin bisa berjalan. Sejarah gadis itu juga tidak normal. Sebuah suara lama terdengar di seluruh ruangan. Dengan gelisah mengangkat kepalanya dan melihat hantu seperti Yao Lao, Xiao Yan meringkuk bibirnya dan bertanya, apakah guru tahu sejarahnya? Hehe, aku pikir aku tahu sedikit. Yao Lao tersenyum, tetapi ketika dia melihat pandangan Xiao Yan yang penasaran, dia berkata, jangan tanya. Tidak ada gunanya bagi kamu sekarang. Jadi, lebih baik jika kamu tidak menyia-nyiakan upaya kamu untuk itu. Apa yang bisa aku katakan adalah bahwa itu latar belakangnya cukup kuat. Memutar matanya, Xiao Yan memberi Yao Lao jari tengah. Mengapa kamu pergi mengambil sampah ini? Apakah kamu berpikir bahwa itu kamu memiliki banyak waktu? Yao Lao datang ke meja dan membalik-balik gulungan itu, hanya karena terkejut olehnya. Sampah. Xiao Yan berteriak, selain Facum Hen, aku tidak tahu teknik Dou lainnya. Sebelumnya, aku hanya tahu untuk berlatih dengan gelisah dan tidak tahu teknik Dou dan hanya teknik Huang level Dou yang bisa dipelajari oleh siapapun di klan. Jika aku tidak mempelajarinya, apa yang akan aku gunakan untuk mengalahkan orang lain di ritual masa depan? Oh, jadi kamu ingin menipu teknik Dou dariku? Si Yao Lao yang cerdik mengerti maksud Xiao Yan dengan segera. Meskipun Xiao Yan memiliki rencananya terbuka, dia tidak berpura-pura seolah itu bukan rencananya dan malah menatap Yao Lao dengan mata anak anjing. Apa yang hebat tentang teknik Dou? Setelah kamu belajar alchemy, orang akan bertarung untuk memberikanmu teknik Dou tingkat tinggi. Yao Lao dengan ringan tersenyum dan mengabaikan wajah Xiao Yan yang semakin gelap. Tapi aku perlu teknik Dou tingkat tinggi, right now. Kata Xiao Yan dengan depresi. Melihat Xiao Yan yang sedih, Yao Lao tertawa riang, apapun, lagi pula kamu adalah muridku, meskipun agak menyedihkan. Agar kamu tidak menjadi cacat, aku akan mengajarkan kamu sesuatu. Mendengar itu, Xiao Yan menyemangati. Dia sangat ingin tahu seperti apa teknik Dou yang akan diberikan oleh gurunya yang misterius. Meskipun tangan vakum kamu adalah tingkat Suan, itu agak lemah untuk teknik pada tingkat itu. Karena Dou Qi kamu tidak terlalu kuat sekarang, aku akan mengajari kamu teknik Dou yang ada di tingkat Suan, tetapi hanya perlu bagi kamu untuk berada di 5 Duan Qi agar berguna. Apa tingkat di tingkat Suan?
Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik Do tingkat lain Suan, mata Xiao Yan menyala dan dia bertanya sambil menjilat bibirnya. Aku pikir itu tingkat Suan Hai. Aku ingat bahwa itu pemilik teknik Do ini memohon aku untuk menerimanya. Meskipun aku tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti itu, dia benar-benar gigih sehingga aku menerima dan membuat pil untuknya. Yao Lao berkata sembarangan. Perkataannya yang santai membuat teknik Do tingkat Suan tampak seperti sampah. Tingkat Suan tinggi. Memohon untuk memberikannya. Beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Teknik yang keseluruhannya lebih tinggi dari teknik Do top di seluruh Xiao Clan tidak berharga di mata Yao Lao. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena perbedaan besar itu. Tutup matamu dan fokus, aku akan mengajarkannya kepadamu. Setelah memesan Xiao Yan, Yao Lao mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk dahi Xiao Yan. Dengan sedikit sakit kepala, Xiao Yan merasakan sejumlah besar banjir informasi ke otaknya. Octane Blast Suan High Level Do teknik Do pertempuran jarak dekat. Fokus pada serangan dan ketika dikuasai, serangan memiliki 8 kekuatan berbeda yang menumpuk dan daya sama dengan teknik Do tingkat rendah. Perlahan-lahan mendapatkan kembali inderanya dan dengan cepat membaca informasi baru, Xiao Yan menghembuskan nafas. Serangan itu sama dengan teknik di level rendah Do. Di Do Qi Mainland, entah itu teknik Do atau metode Qi, perbedaan antara teknik tingkat Suan dan teknik tingkat di sangat besar. Teknik level di akan berada pada level yang benar-benar berbeda dan namun Octane Blaze ini mengklaim bahwa ia dapat menyaingi teknik level di dengan serangannya. Menelan kering, mata Xiao Yan menjadi kosong. Jika aku benar-benar belajar teknik Do ini maka aku mungkin bisa mengalahkan Xiao Ning dengan 4 duan Qi aku, jangan terlalu rakus. Meskipun ledakan oktan tidak memiliki persyaratan tinggi dari Do Qi seseorang, ia memiliki korban yang sangat besar pada tubuhnya. Teknik ini adalah teknik Do pertempuran jarak dekat dan dengan lengan dan kaki lemahmu, jika kamu benar-benar mencoba menggunakannya, kamu mungkin akan berakhir dengan anggota badan yang patah bahkan sebelum menyentuh lawanmu. Suara Yao Lao seperti semangkuk dingin air dan menghanyutkan kegembiraan Xiao Yan. Bagaimana aku akan meningkatkan kekuatan tubuh aku? Setelah berhenti, Xiao Yan buru-buru bertanya. Meningkatkan Do Qi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Dengan Do Qi yang lebih tinggi, tubuh akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika kamu ingin pergi lebih cepat daripada kamu membutuhkan stimulus eksternal. Mata Yao Lao berbinar-binar karena kenakalan. Apa stimulus eksternal? Melihat Yao Lao yang tersenyum, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Dihajar. Semakin banyak kamu dihajar, semakin baik. Yao Lao tertawa dingin sementara Xiao Yao memiliki wajah kaku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 19 Pelatihan Kejam. Di pagi hari, kabut pucat telah menyelimuti puncak sekitarnya dan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Angin lembut bertiup oleh dan tiba-tiba gerutuan fisik bisa didengar. Di belakang puncak, di alur tersembunyi, kedua kaki Xiao Yan dimasukkan ke tanah seperti tunggul pohon. Jari-jarinya menempel ke tanah sementara dia menggertakkan giginya bersama-sama dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan di bagian atas tubuhnya yang telanjang adalah bekas luka yang bersilangan. Di belakang Xiao Yan adalah Yao Lao dalam mode roh, bersila di atas batu raksasa. Wajahnya serius saat dia menatap Xiao Yan mengepalkan giginya untuk melawan rasa sakit dan kemudian telapak tangannya dengan lembut mengayun ke atas. Mengikuti telapak tangan Yao Lao, Do Qi berwarna merah keluar dari telapak tangan Yao Lao. Sama seperti cambuk, ia dengan keras menabrak bahu Xiao Yan, meninggalkan memar panjang. Saat sudut mulutnya bergetar dengan keras, Xiao Yan menghirup udara dingin melalui irisan di antara giginya sebagai respons terhadap rasa sakit. Bahu Xiao Yan mati rasa dan gelombang rasa sakit yang menyengat membuat jalan menuju ke jantungnya.
Di bawah rasa sakit yang brutal, Xiao Yan merasa kakinya melunak dan hampir jatuh keseimbangan. Di bawah rasa sakit asli Douqi yang lemah dalam Xiao Yan menjadi lebih animasi dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir melalui jalur Qi dan titik-titik tekanan di bahu Xiao Yan. Helai dingin perlahan meresap ke tulangnya dan diam-diam diperkuat dalam kemajuan. Lagi. Ketika rasa sakit di pundaknya secara bertahap memudar, wajah muda Xiao Yan dipenuhi dengan ketekunan dan keras kepala dan berteriak sambil mengatupkan giginya. Melihat Xiao Yan yang gigih, senyum puas muncul di wajah Yao Lao yang layu. Sedikit mengangguk, sebuah douqi terwujud berwarna merah keluar dari telapak tangannya lagi. Bang, 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 di dalam hutan kecil, seperti serangan setelah serangan memukul Xiao Yan, dengusan rendah bersama dengan hits telanjang terdengar. Setiap serangan Yao Lao berada di titik yang tepat dari daya tahan maksimum untuk tubuh Xiao Yan. Serangan itu tidak akan mencelakakan Xiao Yan dengan serius tetapi masih membawa Xiao Yan kesakitan maksimum yang mungkin. Rasa sakit dari bulu mata Douqi menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, memaksa wajah muda Xiao Yan untuk berubah dalam kesakitan. Di tubuhnya, dengan ayunan Yao Lao, semakin banyak bekas luka silang muncul, bang. Lain terwujud Douqi melesat keluar dan tiang kayu seperti Xiao Yan akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki yang lemah, dia jatuh lumpuh. Dengan sengit tertahan, Xiao Yan menghapus keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepalanya untuk membuat senyum kasar. Dia bertanya, "Guru, bagaimana itu?" "Tidak buruk, kamu mengambil 84 douqi hari ini. Itu jauh lebih baik daripada ketika kamu memulai setengah bulan lalu dan hanya mampu mengambil 9 cambukan." Yao Lao tersenyum di wajahnya dan mengangguk. Sebuah kilatan kejutan menggoda matanya. Dalam setengah bulan terakhir, kegigihan yang ditampilkan Xiao Yan jauh melampaui apa yang semula diharapkan. Sebagai contoh, hari ini, Yao Lao awalnya mengira bahwa itu 70 bulu mata douqi adalah batas Xiao Yan tetapi yang kemudian telah bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao tidak bisa membantu tetapi mengagumi semangat Xiao Yan. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Lao, Xiao Yan menghela napas panjang dan merosot di tanah. Ketika dia kembali merasa, dia perlahan merangkak kembali dan mengembalikan pakaian yang telah diambilnya dan diletakkan di batu di dekatnya. Ketika mengenakan pakaian, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiao Yan meringis dan mengertakkan giginya. Transparan Yao Lao berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di dalam cincin hitam. Sebelum menghilang, dia meninggalkan kalimat yang telah dia katakan berkali-kali, cepat kembali dan tenggelamkan diri di dalam fondasi eliksir untuk memastikan bahwa itu darah yang tersumbat tidak meninggalkan luka tersembunyi. Mengangguk, Xiao Yan selesai memakai pakaiannya dan meninggalkan hutan. Setelah Xiao Yan akhirnya berhasil kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit, dia segera melepas pakaiannya sekali lagi dan melompat ke mangkuk kayu cairan hijaunya. TL Bat Bowel, http www.inspirationgerin.com/modern betap, HTML cairan hijau dingin es meredakan rasa sakit dari kulit yang memar dan Xiao Yan perlahan menutup matanya, menikmati aliran cairan yang menenangkan di kulitnya. Setelah beberapa saat, napas Xiao Yan yang terengah-engah perlahan menenangkan dan bahkan memasukkan beberapa mendengkur. Setelah pemukulan yang menyakitkan, Xiao Yan tidak bisa menghilangkan kelelahan di kedua tubuh dan kondisi mentalnya dan jatuh tertidur. Sementara Xiao Yan tertidur, cairan hijau berdesir sedikit dan irisan peaceful energi diam-diam masuk ke pori-pori terbuka Xiao Yan. Mereka membasuh bulu mata yang tersumbat dan pada saat yang sama mereka merevitalisasi dan memperkuat otot-otot yang sudah mencapai batas maksimal. Saat tidur, tubuh Xiao Yan telah diperkuat ke tingkat yang baru. Sambil memperkuat dan memperbaiki otot Xiao Yan, cairan hijau perlahan menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Jelas energi dalam cairan itu menurun. Tidak menyadari berapa lama dia tertidur, Xiao Yan hanya tahu bahwa itu sinar matahari yang hangat telah mencerahkan kamarnya ketika dia bangun. Meregangkan tubuhnya, tulang-tulangnya tiba-tiba membuat suara bergerak.
Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa itu seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan kekuatan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berteriak hebat. Saat Xiao Yan melangkah keluar dari mangkuk kayu, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu mangkuk yayasan eliksir telah berubah menjadi air transparan dari keadaan awalnya yang hijau. Obat mujarab aku sudah habis. Menggaruk hidungnya Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba mengingat sesuatu, dia dengan senang menutup matanya dan secara hati-hati merasakan keadaan Dou-Qi-nya. Sesaat kemudian, Xiao Yan membuka matanya dan tertawa dengan gembira. Akhirnya aku di Duan Qi kelima. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 20 Lelang. Untuk sampai ke 4 Duan Qi dalam setengah bulan dan kemudian 5 Duan Qi dalam 1,5 bulan lagi. Kecepatan luar biasa ini tidak mungkin bahkan untuk Xiao Yan tua. Meskipun pada tingkat yang lebih tinggi, meningkatkan Duan Qi seseorang menjadi semakin sulit. Dengan melihat kecepatan di mana Xiao Yan meningkat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai 7 Duan Qi pada tahun depan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa itu Xiao Yan memiliki cukup yayasan eliksir. Atau yang lain, Xiao Yan pasti akan mati di bawah pemukulan yang parah yang ia alami setiap hari sebelum sampai ke 7 Duan Qi. Setelah semua tanpa yayasan eliksir, tubuh lemah Xiao Yan tidak akan pernah bisa menahan efek berbahaya karena memiliki darah yang padat dan dia akan mati. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Xiao Yan sekarang adalah membeli lebih banyak bahan untuk yayasan eliksir. Meskipun kedengarannya sangat mudah, Xiao Yan memiliki sedikit masalah. Dia bangkrut. Duduk di tempat tidurnya, Xiao Yan tertawa pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu dia akan berada dalam situasi yang canggung karena uang. Saat menghitung, dari terakhir kali aku masih memiliki 900 koin emas tetapi dengan hanya begitu banyak uang, membeli materi kelas yang sama seperti waktu yang lalu tidak akan terjadi. Mendukung dagunya, mata Xiao Yan bergulir cepat. Tiba-tiba, dia bertanya, Guru, untuk ungu bluegrass dari bunga cuci tulang, bisakah kita menggunakan batang yang lebih mudah? Tentu, tetapi kemudian efeknya akan jauh lebih lemah dan yayasan eliksir yang telah aku perbaiki disesuaikan untuk kamu. Berkedip matanya, Xiao Yan tersenyum tidak masalah, mari gunakan materi kelas terburuk saat ini. Nilai terburuk. Lalu efeknya akan mengerikan dan kamu membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk sampai ke Duan Qi berikutnya. Suara Yao Lao menunjukkan ketidaksenangannya, dia mungkin mengerutkan alisnya sekarang. Tidak punya cukup uang. Pergi pinjam dari gadis itu lagi. Dengan latar belakangnya, bahkan beberapa 10.000 koin emas akan menjadi masalah kecil. Mengambil langkah mundur, kamu dapat meminjam dari ayah kamu. Mengapa kamu harus menurunkan efektivitas eliksir dan memperlambat kecepatan latihan kamu? Mendengar saran Yao Lao, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Anggap saja sebagai harga diri aku menghentikan aku untuk melakukannya. Bagaimana aku bisa terus meminjam uang dari seorang gadis? Sedangkan untuk ayah aku telah menghindarinya selama 2 bulan dan jika dia ingin tahu mengapa aku menginginkan uang, maka tidakkah aku harus mengekspos kamu? Tunggu, Guru, yayasan eliksir ini, bisakah orang lain menyaring atau membuatnya? Tiba-tiba memikirkan sesuatu, alis Xiao Yan melonjak dan dia buru-buru bertanya. Hehe, bocah, di daratan Dou-Qi ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan di dalam ramuan ini, kamu harus menemukan kombinasi yang menenangkan energi kekerasan dalam monster kores dan memurnikannya sehingga seseorang dapat menyerapnya. Jika kamu hanya secara acak memasukkan herba dibandingkan dengan pemecatan alchemy furnace akan menjadi masalah kamu yang paling kecil, energinya mungkin akan menjadi bumerang, hehe. Yayasan eliksir ini dibuat setelah bereksperimen selama beberapa tahun. Tentu saja, mungkin ada seseorang yang juga menemukan cara membuatnya dengan keberuntungan tetapi kemungkinan itu hampir tidak ada. Selain itu, saat penyulingan, kamu harus memastikan bahwa itu laju peleburan, jumlah yang digunakan dan suhu api sempurna.
Kamu perlu melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki persepsi jiwa yang luar biasa untuk melakukan itu. Atau yang lain, mengapa kamu berpikir bahwa itu setiap alkemis membutuhkan seorang guru? Untuk menjadi alkemis yang kuat tidak mungkin tanpa seorang guru membimbingmu. Hanya waktu yang kamu habiskan untuk mencoba kombinasi herba yang berbeda akan menghabiskan seluruh hidup kamu. Oleh karena itu, aku tidak dapat menyertakan seluruh Douki Mainland tetapi setidaknya untuk Jiama Empire, tidak ada orang lain yang membuat fondasi eliksir seperti milikku. Pada titik ini, suara Yao Lao menggabungkan sedikit kebanggaan. Terkejut oleh kompleksitas dalam fondasi eliksir yang tampaknya sederhana, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Ketika dia melihat Yao Lao memurnikan jamu, semuanya tampak begitu sederhana tapi sekarang dengan penjelasan Yao Lao, dia menyadari bahwa itu seni alkemi tidak sesederhana seperti yang dia lihat. Dunia alkemi pasti besar dan misterius. Tidak heran seorang alkemis adalah profesi yang paling terhormat di seluruh daratan Douki. Tapi setelah keterkejutannya, Xiao Yan merasakan sedikit kegirangan. Guru, aku tidak akan menggunakan eliksir yayasan yang mengerikan untuk berlatih. Sebaliknya, aku ingin menjualnya dalam lelang. Meskipun aku tidak punya banyak sekarang, setelah yayasan eliksir terjual, aku sudah cukup sedikit dan pada saat itu membeli bahan berkualitas tinggi untuk yayasan eliksir akan sangat mudah. Kanan. Aku mengerti tentu. Ahli alkimia yang menjual pil mereka sendiri bukan antar berita Esting dan yayasan eliksir berada di tingkat terendah dalam pelatihan kedokteran sehingga menjualnya tidak terlalu penting. Setelah berpikir sejenak, Yao Lao berkata sembarangan. Mendengar kesepakatan Yao Lao, Xiao Yan dengan cepat mendapatkan apa yang dia butuhkan dan bergegas keluar dari kamarnya. Karena Xiao Yan tidak membutuhkan herba berkualitas tinggi, dia dengan sembarangan memilih bluegrass ungu dan bunga cuci tulang yang termuda di apotek dan untuk inti monster, dia membawa inti termurah yang bisa dia temukan, monster-monster kayu hijau. Setelah membeli semua obat, Xiao Yan menemukan lorong tersembunyi dan menyuruh Yao Lao memurnikan ramuan itu ke dalam fondasi eliksir. Yayasan eliksir kali ini tidak hanya memiliki efek yang jauh lebih buruk dari sebelumnya, bahkan memiliki warna yang berbeda. Pergi dari hijau giok yang hampir transparan ke belang-belang hijau jelek, setelah menempatkan pil yang berukuran setengah dari tinju Xiao Yan ke botol sementara jade yang dia beli sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan nafas santai. Setelah menyembunyikan botol batu giok dengan aman, Xiao Yan meninggalkan gang dan berlari menuju lelang terbesar kota Wutan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.
Namaste. Namaste. Kasus.